Dr. Hajah Dr. Muhammad Anas MPhil, dosen filsafat Universitas Brawijaya Malang selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Saudara Muhammad Bahtiar Lutfianto SAG, Ketua HMP Ilmu Al-Quran dan Tafsir periode 2018-2019 selaku moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum HMP periode 2020 Saudara Muhammad Mahfud, dan peserta sekolah tafsir yang kami banggakan. Sanjung syukur kepada Sang Penebar Cinta, pengampun dosa dan penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari ini Sabtu 15 November 2020 masih dapat terselenggara acara sekolah tafsir dengan tema paradigma penafsiran kontemporer antara normativitas dan historisitas. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada insan yang mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai hari ini dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum penyampaian materi yang ketiga, dengan tema hermeneutika paradigma tafsir kontemporer dalam menjawab tantangan zaman, kami undang moderator kami yang tentunya menarik dan tidak kalah keren dengan moderator sebelumnya. Untuk Saudara Muhammad Bahtiar Lutfianto SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara pada pagi hari ini. Salam takdim saya kepada Ibu Musyarofah selaku Kaprodi, lalu juga kepada dosen-dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir yang dulu juga pernah mengampus saya, jazakumullah khairan, dan yang saya sangat kagumi Bapak Muhammad Anas yang hari ini menjadi pemateri dengan materi yang cukup menarik sebenarnya, terutama untuk saya pribadi, karena juga saya masih melanjutkan perkuliahan di Pasca Sarjana, pembahasan tentang hermeneutika dan mengenai hermeneutika, peluang dan tantangannya. Nah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator mendampingi Bapak Muhammad Anas untuk Bapak Muhammad Anas selaku pemateri pada pagi hari ini. Seyogyanya saya akan menyampaikan kurikulum vitae atau biodata dari Bapak Muhammad Anas sebelum beliau menyampaikan risalah keilmuannya kepada kita semua dalam acara sekolah tafsir yang insya Allah ini adalah sesi ketiga dari beberapa pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Dari Bu Umami, lalu juga pemateri dari kemarin Bapak Aksin Wijaya, yang insya Allah juga luar biasa menambah pengetahuan bagi seluruh peserta ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau saya kemarin tanya kepada Ketua HMP-nya, pesertanya berapa Mas? Pesertanya sekitar 300-an, 320 Cak. Tetapi yang sekitar 100-an, Alhamdulillah. Luar biasa juga. Oke, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman di Maprodi, karena dalam kondisi yang pandemi ini tetap berjuang untuk melakukan kajian-kajian keilmuan, apalagi pada pembahasan kali ini adalah tentang hermeneutika, yang dimana kajian ini akan sangat menarik tentunya untuk teman-teman ilmu Al-Quran dan Tafsir, karena untuk memahami kalam ilahi, hermeneutika ditawarkan kepada mahasiswa, kepada para mufasir di era kontemporer, seperti Fajrul Rahman, Hasan Hanafi, Muhammad Arkon, dan sebagainya, yang nanti akan dibedah oleh Bapak narasumber pada pagi hari ini, sehingga ini akan sangat menarik untuk diikuti. Nah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Muhammad Anas. Nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Anas MPhil. Nah, beliau secara jabatan struktural menjadi Sekretaris Pusat MPK
di unit kerja pusat MPKL P3M di UB. Lalu beliau lahir di Gresik 16 Januari 1980, bertempat tinggal di Jalan Candi nomor 6, Jalan Candi 6, nomor 26, Gasek Karang Besuki Malang. Nomor telepon beliau 081 328 388 948. Nah, tentunya saya yakin teman-teman dari Umateri juga tidak akan salah pilih dalam memilih narasumber, karena memang sangat layak sekali kita akan mendengarkan keilmuan dari beliau, terutama tentang hermeneutika Al-Quran. Dari bidang konsentrasi ilmu beliau, salah satunya adalah filsafat ilmu dan juga teori sosial. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau, sarjana S1, beliau mengambil filsafat Islam di UIN Yogyakarta, lalu di magisternya mengambil ilmu filsafat di UGM juga di Yogyakarta, doktornya juga mengambil ilmu filsafat di UGM Yogyakarta. Lalu untuk karya tulis formal dari mulai S1 sampai mendapatkan gelar doktor. Yang pertama, ketika skripsi beliau mengambil judul Kritik Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Studi Komparasi Epistemologi Jurgen Habermas dan Al-Jabiri. Ketika di magister, Filsafat Ilmu dan Integrasi Interkoneksi Ilmu Pengetahuan. Lalu pada waktu doktor, kembali lagi ke Abid Al-Jabiri, kritik nalar Abid Al-Jabiri dalam perspektif Michael Foucault, kontribusi metodologi bagi bangunan nalar Islam Nusantara. Ini sangat menarik sekali tentunya, dan patut memang kita dengarkan nanti. Nah, untuk penelitian-penelitian dan serta karya tulis yang lain dan jam terbang beliau, saya rasa sudah sangat banyak sekali dan tidak perlu diragukan, sehingga saya akan langsung memberikan waktu dan juga tempat untuk Bapak Muhammad Anas menyampaikan keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan dengan nikmat, mencernanya dengan nikmat, sehingga menjadi pengetahuan yang baru juga bagi kita, yaitu tentang hermeneutika, peluang dan tantangan. Saya rasa demikian. Saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Muhammad Anas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia di Himpunan Mahasiswa Tafsir Ilmu Al-Quran, Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSA Surabaya. Saya langsung saja kepada Bapak Muhammad Anas. Waktu dan tempat saya persilakan. Bisa minta jadikan mic co-host biar saya bisa share screen, Mas. Mungkin dari admin bisa dibantu untuk menjadikan Bapak Muhammad Anas menjadi co-host. Sudah, Bapak? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Adik-adik mahasiswa di UIN Sunan Ampel. Ya, saya tidak tahu ya apakah nanti apa yang kita atau saya sampaikan ini nanti bisa connecting gitu dengan keilmuan saudara, karena memang basic saya sebenarnya filsafat, jadi yang pergumulan dengan teman-teman tafsir hadis juga dulu waktu kuliah intens, tapi ya mungkin tidak mendalami betul tradisi akar keilmuannya. Ya, memang tokoh-tokoh pemikir kontemporer seperti Rahman, Hanafi, kemudian Arkun, Jabiri, dan seterusnya memang dulu menjadi perbincangan di mata kuliah dalam filsafat Islam. Nah, barangkali saya mungkin karena juga saya di Brawijaya sekarang tidak banyak menimba atau mendalami mengembangkan tradisi filsafat Islam ya. Mungkin lebih mendalami
filsafat, ilmu gitu, dan juga mungkin teori sosial. Jadi mungkin teman-teman justru nanti bisa memperkaya bagaimana perkembangan pemikiran tafsir kontemporer sekarang. Jadi mungkin saya lebih ke metodologi atau hermeneutikanya secara lebih spesifik. Nah, ya kalau kita bicara mungkin pengantar dulu, hermeneutika dalam tradisi Eropa sentris itu kan memang cukup variatif dan mempunyai dinamika sejarah yang panjang sebetulnya kalau kita lihat. Dan beberapa penulis seperti Blazer atau mungkin yang lain itu mengklasifikasi hermeneutik juga cukup banyak. Yang populer memang klasifikasinya Blazer tentang hermeneutika romantis, hermeneutika produktif, dan hermeneutika kritis itu. Kita tahu bahwa perdebatan di level hermeneutika as science, hermeneutika sebagai ilmu atau teori dalam tradisi Eropa juga sangat dinamis. Yang awalnya bahwa hermeneutika memang oleh para romo seperti Haryat Moko atau mungkin beberapa guru saya yang lain juga sempat menceritakan bahwa memang hermeneutika pada awalnya memang dekat dengan hasanah yang digunakan untuk penafsiran di ranah teologi gitu ya. Tapi kemudian di abad 19 akhir, kemudian awal 20, kita tahu bagaimana seorang Schleiermacher, William Dilthey, dan seterusnya mencoba untuk mengangkat hermeneutika ke wilayah yang lebih ilmiah atau saintifik. Tapi kemudian kita tahu dia ditolak oleh Gadamer yang lebih menarik hermeneutika sebagai sistem penafsiran itu sendiri. Meskipun kemudian juga dikritik oleh Habermas bahwa sangat mungkin hermeneutika itu dipakai sebagai metodologi dalam ilmu-ilmu sosial humaniora. Yang kemudian nanti kita tahu ada seorang filsuf kontemporer, Paul Ricoeur, yang mencoba untuk menggabungkannya. Nah, jadi saya kira ini cerminan saja bagaimana perdebatan hermeneutik di tradisi Eropa lebih dinamis daripada mungkin di tradisi kita di Indonesia yang mungkin nanti lebih pada penilaian boleh atau tidak. Kalau di sana tradisi interaksi di intelektualnya lebih bagus, lebih mengarah pada arah metodologis dan epistemologis. Nah, kalau misalnya Fazlur Rahman ini disebut sebagai tokoh yang menggunakan hermeneutik sebagai tools alat interpretasi, ya bisa saja, bisa jadi. Dan saya mengamini dalam konteks bahwa varian interpretasi atau hermeneutika dalam tradisi keislaman itu ternyata lebih kompleks dibanding hermeneutika yang ada dalam tradisi Eropa. Kalau boleh saya bandingkan, bukan berarti kemudian saya ini mengagungkan tradisi Islam lagi gitu, bukan. Maksud saya ketika saya mencoba membaca Schleiermacher, membaca Gadamer atau mungkin Habermas, lalu coba kita membaca siapa? Atau Fazlur Rahman atau mungkin yang lain yang rumit-rumit kayak Arkun gitu, itu lebih kompleks sekali tradisi hermeneutikanya. Dan menurut saya hasanah ini, menurut saya loh ini harusnya menjadi embrio yang nanti bisa menjadi diskursus tersendiri dalam tradisi keislaman yang akan datang. Harusnya menurut saya seperti itu. Karena kekuatan dari teman-teman UIN itu saya lihat adalah pengkajian pada aspek metodologi dan mungkin lebih luasnya pada aspek epistemologi. Nah, kita mungkin sedikit spesifik. Apa yang dibicarakan oleh Fazlur Rahman itu kan sebetulnya ya tidak terlepas dari taruhlah secara lebih umum ya ketidakpuasan terhadap penafsiran Al-Quran di masa itu, terutama yang dilakukan oleh kaum modernis klasik dan tentu kaum tradisionalis.
kan begitu. Nah, dengan refleksi yang mendalam, nanti dia keluar menjadi seorang neomodernis. Menurut Rahman, dia mengatakan bahwa selama ini perhatian terhadap latar historis terhadap Al-Quran, penafsiran Al-Quran itu tidak cukup. Jadi Rahman melihat kalau hanya melihat aspek sejarah penafsiran Al-Quran, latar belakang sejarahnya itu tidak terlalu mencukupi begitu. Kata Rahman begitu. Kemudian Rahman juga mengkritik kaum modernis klasik yang lebih berkonsentrasi pada teks saja, yang dikritik. Kalau sekarang bukan malah berkonsentrasi pada teks saja, tapi berkonsentrasi pada harfiah saja. Sekarang mungkin lebih ekstrim ya sekarang. Jadi ini kan mengkritik kelompok modernis sebetulnya, yang hanya bertumbuh pada teks semata, lalu mencoba untuk menafsirkan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini kan gejala common sense di masyarakat Indonesia sekarang yang umum ya, yang lagi ingin mengeksiskan dirinya biasanya hanya lebih pada harfiah. Lalu yang kedua adalah corak atomistik dalam memahami Al-Quran yang terpisah gitu. Memahami Al-Quran per ayat, satu ayat ke ayat yang lain dan begitu seterusnya, tanpa memandang secara holistik begitu, yang nanti itu menjadi pijakan Fazlur Rahman dalam menjadi prinsip-prinsip dalam interpretasi atau hermeneutikanya. Nah, salah satu yang juga sempat dikemukakan oleh Rahman, Fazlur Rahman adalah ya ini tadi soal bagaimana penafsiran Al-Quran selama ini kecenderungannya adalah verse by verse, ayat by ayat, ayat secara parsial juga. Jadi per ayat cara menafsirkannya dan tidak mencoba untuk memberi tafsiran secara holistik. Dalam bahasa Fazlur Rahman istilahnya adalah Verstansung. Tidak muncul semacam Verstansung dalam melahirkan dalam penafsiran Al-Quran. Tidak ada premis-premis lah bahasanya gitu dalam filsafat ilmu. Tidak ada premis-premis yang dimunculkan dalam menafsirkan satu case misalnya misalnya kasus tentang pembunuhan, kasus tentang poligami gitu loh. Itu yang dikritik oleh Rahman. Lebih kecenderungan pada bagaimana nih misalnya terjadi pembunuhan, bagaimana cara menghukumnya dan seterusnya. Dan juga mungkin poligami dan seterusnya. Itu salah satu yang dikritik oleh Rahman. Dan yang kedua adalah juga sama tadi saya singgung di atas, kecenderungan the result of this atomistic approach. Lebih pada bagaimana pendekatan atomistik yang dominan di era-era itu. Gitu. Tentu di konteksnya Fazlur Rahman waktu itu di Pakistan. Sebelum akhirnya dia pindah ke Amerika untuk lebih concern pada keilmuannya. Nah, ada juga yang menjadi kritikan dari Fazlur Rahman adalah soal tadi sempat saya singgung soal tidak adanya istilahnya makna yang komprehensif, makna atau nilai etik yang komprehensif dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kecenderungannya kita tahu kemudian itu lebih pada partikular dari makna yang dia angkat. Padahal menurut Rahman, kalau kita mampu menangkap prinsip-prinsip koheren dari nilai-nilai itu secara totalitas begitu, itu akan menjadi pemandu, ya, pemandu dalam menafsirkan dan seterusnya. Ada juga yang menjadi kegelisahan Rahman tentang di samping juga tentang pendekatan yang atomistik begitu, atau mungkin yang tidak menekankan pada koheren itu, yaitu soal penggunaan kias, istihsan, maslahah mursalah, konsep darurat, konsep nasih mansukh, serta am dan khos.
Misalnya Fazlur Rahman melihat soal qiyas dan maslahah mursalah dinilai sebagai satu pendekatan atau alat yang terlalu subjektif begitu. Kalau kita melihat ya, ini qiyas saja dikritik loh sama Fazlur Rahman, dan saya cukup mengamati ketika saya coba bandingkan dengan Abid Al-Jabiri begitu. Bagaimana kemudian qiyas itu tidak mampu melahirkan produksi pengetahuan yang baru. Qiyas loh itu padahal. Apalagi kemudian dalam tradisi pengambilan keputusan kita di level Indonesia, mungkin di Ba'sul Masail atau di Majelis Tarjih, yang barangkali kalau kita lihat kecenderungannya tidak sampai ke level ini, hanya mungkin sifatnya iktibar saja, mengambil dalil-dalil yang kuat dari para ulama untuk bisa memberikan justifikasi atau legitimasi dalam memutuskan satu perkara. Kan begitu. Nah, sementara qiyas yang kita tahu ini alat yang menurut saya cukup bagus sebetulnya, tapi kemudian juga dikritik oleh Fazlur Rahman yang jatuhnya adalah terlalu subjektif. Sangat mungkin kalau kalau kita tidak mempunyai semacam acuan atau mungkin patokan yang bersifat universal ketika kita mencoba menggunakan qiyas. Menganalogikan sesuatu yang belum ada dasar hukum kepada yang sudah ada dasar hukumnya, kalau tidak ada prinsip-prinsip universal yang memayunginya, itu barangkali akan kecenderungannya bisa sangat subjektif gitu ya. Bisa jadi, dan dikhawatirkan juga ada kepentingan subjektif individu yang masuk gitu. Begitu pula Rahman melihat tentang soal nasih mansuh yang dilihatnya itu sebetulnya tidak ada, yang ada adalah soal bagaimana setiap ayat itu mempunyai konteks masing-masing gitu. Sama halnya ketika juga melihat tentang teori am dan khos, dia lebih menyandarkan pada pandangan yang bersifat am, itu yang dia pegang. Harusnya kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin bersifat kontradiksi, kata Fazlur Rahman, harusnya yang lebih menjadi sandaran utamanya adalah am. Karena prinsip-prinsip universal am itulah yang sesungguhnya bisa kemudian kita jadikan pijakan dalam memahami hal-hal atau kasus yang bersifat partikular. Nah, seperti itu yang sebetulnya dikritik oleh Fazlur Rahman. Tentu banyak sekali ya, di samping kemudian dia banyak menggelisahkan soal persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin ke arah gerakan Islam yang mengalami kemandekan dan seterusnya. Tapi pada umumnya kalau kita lihat memang secara umum tradisi di pemikiran Islam itu rata-rata dari semenjak Iqbal sampai kemudian yang lainnya memang adalah soal kegelisahan mereka dalam menyikapi persoalan ini. Tapi pada sisi yang lain, saya pribadi melihat untuk konteks Arab Islam, saya menggunakan istilah Arab Islam ya. Boleh Anda gunakan di Indonesia Islam gitu ya. Bisa jadi kemudian di transformasi pemikiran Islam di Arab Islam itu menurut saya lebih dinamis. Karena mungkin kedekatan mereka dengan tradisi pemikiran di Eropa dan juga mungkin Amerika pada yang lebih umum. Tetapi itu menurut saya satu kegembiraan tersendiri karena dimulai dari Iqbal dan seterusnya itu menjadi tren yang akhirnya kemudian para pemikir Islam ini saya melihatnya menjadi inspirasi lahirnya teori-teori sosial baru. Yang itu kalau kita kembangkan dalam konteks Indonesia sangat luar biasa. Terutama UIN ya. Menurut saya kok begitu ya. Jadi misalnya ya kalau di dalam tataran UIN yang sering mendengungkan integrasi sains agama, kalau boleh ya sebetulnya kalau concern pada tradisi pemikiran Islam, harusnya tradisi-tradisi pemikiran seperti Fazlur Rahman dan seterusnya itu kemudian diperluas untuk kemudian dikaji lebih mendalam aspek dimensi sains yang lebih spesifik. Gitu kan, misalnya kalau tafsir oke, ini tak wilayah tafsir, metodologinya dan seterusnya.
Tapi kalau misalnya mau mengambil aspek teori sosialnya yang kita kembangkan, itu menarik. Atau mungkin yang Fazlur Rahman mengambil aspek dari sisi hermeneutikanya, itu menarik. Akhirnya kemudian menjadi semacam embrio teori pengetahuan baru yang bisa kita kembangkan, yang itu lahir dari tradisi pemikiran Islam gitu, tanpa harus memberi embel-embel Islam dalam teori atau pengetahuan yang dikembangkan, kan begitu. Kalau misalnya dalam menyikapi kolonial, misalnya di India muncul tradisi postkolonial, misalnya begitu. Alangkah kemudian menarik pula kalau kita mencoba untuk mengembangkan teori oksidentalismenya Hasan Hanafi misalnya. Atau misalnya kalau dalam tradisi hermeneutik itu lahir misalnya banyak varian hermeneutik dalam tradisi Eropa, alangkah menariknya kalau kita juga mengembangkan hermeneutik, misalnya double movement-nya Fazlur Rahman ini, dan seterusnya. Terus ini pancingan saja dari saya, barangkali teman-teman di UIN juga akan mampu, apa istilahnya, meneguhkan keilmuannya yang berangkat dari tradisinya. Itu saya kira menarik, tanpa kemudian harus menutup diri pada tradisi keilmuan lain. Nah, kita tahu bahwa paling enggak, ya, ini secara sederhana saja, paling enggak secara sederhana ada tiga metodologi dalam hermeneutikanya Habermas. Yang pertama adalah metode kritik sejarah, critical history methods. Yang kedua adalah metode penafsiran sistematik, dan yang ketiga adalah metode gerakan ganda yang sangat terkenal atau populer itu, double movement methods. Oke. Nah, yang pertama ini menurut saya sangat penting juga. Yang barangkali kita selalu mengabaikan langkah-langkah sejarah seringkali. Jadi ini mungkin harusnya di UIN sudah dibuka ilmu sejarah. Kalau pakai Rahmanian ya, harusnya sudah dibuka ilmu sejarah yang juga menjadi berkontribusi pada penafsiran. Kemudian tentu ada ilmu yang lain. Nah, memang kalau kita sedikit mungkin menggambarkan dalam perspektif filsafat sejarah, itu kan ada beragam metodologi sejarah, gitu ya. Ada sejarah yang sifatnya siklus, yang terulang kembali polanya. Ada sejarah yang bersifat linier, yang menganggap bahwa peristiwa hari ini itu tidak sama seperti yang lalu. Kalau yang pertama tadi menganggap bahwa peristiwa sejarah itu berulang kembali dan seterusnya, itu kan paham-paham sejarah. Nah, yang diambil oleh Fazlur Rahman itu adalah mazhab yang ketiga, yang menganggap yang meletakkan critical history sebagai tools untuk membuka pintu kita dalam menafsirkan Al-Quran gitu ya. Nah, cuman memang apa yang dipahami oleh Fazlur Rahman tentang kritik sejarah ini memang masih cukup sederhana menurut saya, meskipun tidak sederhana amat. Maksudnya gini, tradisi postmodernisme atau mungkin dalam tradisi poststrukturalisme, orang-orang seperti Michel Foucault dan seterusnya itu sudah sangat lain sekali memahami sejarah. Lain itu maksudnya gini, kalau kita memahami sejarah itu kan ya normatif toh, reguler gitu, dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain begitu. Lalu kontinuitas dari peristiwa ini ternyata tersambung dengan peristiwa ini misalnya. Kan begitu cara pandang kita. Misalnya gini, kedatangan siapa yang terkenal itu akhir-akhir ini, Habib Rizik itu nanti dikaitkan dengan 2024, kan begitu biasanya. Itu prinsip-prinsip dalam sejarah kontinuitas. Kalau pola seperti itu yang digunakan, itu namanya sejarah modern sebetulnya. Jadi ada prinsip sejarah modern, ada kontinuitas gitu antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang akan datang.
Nah, kalau kita pakai misalnya pandangannya Foucault, itu sejarah itu bukan seperti itu, kata Foucault. Sejarah itu bukan berangkat dari prinsip kontinuitas, tapi justru berangkat dari diskontinuitas. Nah, jadi bukan kontinuitas, tapi sejarah itu, peristiwa sejarah itu bukan sifatnya kronologis gitu, tapi sifatnya adalah peristiwa itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan yang lainnya. Namanya diskontinuitas itu. Kalau kemudian ada pertentangan dalam peristiwa sejarah itu, diskontinuitas, ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, kata Foucault, ya biarkan saja terjadi pertentangan, kontradiksi-kontradiksi itu. Justru yang menarik adalah bagaimana kita mampu melihat bahwa fenomena kontradiksi antara peristiwa satu dengan yang lain itu bisa kita tampilkan. Kan itu model filsafat sejarah postmodern atau poststrukturalis. Nah, memang Fazlur Rahman itu kecenderungannya memang kalau kita lihat memang kritikal historisnya itu lebih ke arah modernis. Ya kan? Ke arah modernis. Makanya kita bisa katakan dia adalah pemikir yang nanti gerbongnya adalah gerbong yang neo modernis. Artinya membarui pikiran-pikiran kaum modern. Dilihat dari metodologinya. Sekali lagi saya sebagai seorang yang concern di filsafat lebih melihat dari aspek metodologi dan juga epistemologi. Jadi kalau dilihat dari metodologi, khususnya yang critical history ini, dia bisa kita masukkan, kita klasifikasikan ke sana. Yang kedua juga, kalau kita lihat dari critical history ini, kronologi penting. Berarti kan kontinuitas nih. Dari peristiwa apa yang ada dalam sejarah Al-Quran, kasus ayat apa, begitu, itu sifatnya adalah kronologis. Modelnya Rahman begitu. Mohon maaf kalau saya tidak memberi contoh dalam kasus di dalam Al-Quran. Tentu saja karena memang bukan studi saya ini. Maksud saya polanya yang dicari harus seperti itu. Peristiwa, kalau mau rigid loh menggunakan Fazlur Rahman loh. Ini kan penting bagi teman-teman bahwa memahami metodologi itu lebih penting daripada produk. Ya kan? Daripada nanti ribut soal produknya Rahman tentang kita kan selalu gini ya, memang ya nggak apa-apa sih kan mengambil produk boleh saja. Kalau dalam tradisi filsafat memang harus dibedakan antara pemikiran sebagai proses dan pemikiran sebagai produk gitu kan. Nah tapi kan jatuhnya yang saya lihat kayak misalnya guru-guru saya Pak Mustaqim, Pak Sahiron yang di Jogja itu kan ya mohon maaf kemudian yang muncul misalnya dalam statement-statementnya ya sebagaimana diungkapkan oleh Rahman tentang poligami, ayat poligami sejatinya adalah untuk monogami misalnya gitu. Itu kan produknya dari Rahman, kan begitu. Ya kan? Belum sampai kemudian mencoba menerapkan metodologi ini secara strategis yang kemudian nanti kita terapkan kasus yang ada di Indonesia. Nah, saya kembali lagi. Jadi kronologis itu memang harus penting sekali dalam kata kunci sejarah modern. Itu yang pertama. Yang membedakan dengan Puspo. Kalau Anda nanti mengkritik Fazlur Rahman, ya harus paham dulu Rahman dong, kan begitu ya. Lalu kemudian setelah itu, setelah langkah pertama tadi itu, langkah kedua adalah kandungan nilai. Nah ini yang seringkali menjadi platformnya Fazlur Rahman. Setelah menangkap kronologis, yang kedua adalah, setelah mendeskripsikan kronologis, yang kedua adalah menangkap nilai yang terkandung dalam sejarah itu. Apa nilai-nilainya kira-kira yang bisa kita ambil? Oke, nanti bagaimana Pak caranya menetapkan nilai itu ada sendiri dan itu juga harus kita membaca secara lebih tuntas oleh Fazlur Rahman. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan nilai-nilai sejarah dan dikombinasikan sekaligus dikomparasikan. Ini penting sekali. Jadi kalau Anda melakukan riset untuk agar data Anda lebih valid, maka harus di cross check dengan yang lainnya. Itu untuk menguji kevalitan agar kemudian Anda bisa memutuskan bahwa ini yang valid dari data yang Anda teliti begitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu Rahman mencoba mengulas atau melangkah pada pendekatan yang kedua yaitu interpretasi yang sifatnya sistematis. Yang di sana ada 3 langkah gitu ya. Pertama tadi sudah disinggung di awal
yaitu pendekatan historis untuk tentu menemukan makna teks itu dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi. Jadi sekali lagi, ilmu sejarah dalam hermeneutikanya Rahman sangat penting sekali, sangat fundamental sekali. Di sini menurut saya, kalau bicara tentang interdisipliner dalam studi Islam, itu sangat penting sekali. Jadi memang kalau misalnya kita hanya monodisiplin tanpa kemudian harus mencoba untuk membaca hasil-hasil riset sejarawan, tentu saja akan keok. Artinya begini loh, itu kan kalau bicara hermeneutik, itu kan sangat terkait dengan sejarah. Nah, mau nggak mau, apalagi teks ya, dan kemudian di masanya juga, mau nggak mau, kalau terkait dengan sejarah, ya kita harus membaca hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para sejarawan di era itu. Mau nggak mau. Mungkin saja terkait dengan khususnya ayat ini, ayat itu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, langkah kedua setelah betul-betul memahami aspek sejarahnya, kemudian membedakan antara ketepatan legal dan sasaran serta tujuan. Nah ini kalau boleh saya, jadi gini, dalam tradisi filsafat itu kan memang selalu dibedakan antara aksidensia dan substansia, antara fenomena dengan nomena, antara apa ya yang nampak dan yang substansial gitulah. Nah, Rahman itu mendorong bahwa Anda atau kita semua dalam memahami Al-Quran itu harus mampu membedakan ini yang memang sifatnya legal, juknis jelas begitu ya, yang memang sifatnya partikular, yang bisa dilakukan di ruang waktu setempat. Tapi ini yang sifatnya idealnya, ini yang sifatnya ideal moralnya lah. Bahasanya Rahman kan begitu. Ini yang sifatnya intinya. Jadi memang harus dibedakan kata Rahman. Dalam kasus apapun, dalam persoalan-persoalan mungkin yang selama ini mungkin kita temui, pembunuhan, poligami, bank, dan seterusnya, atau riba, dan seterusnya gitu. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah memahami dan menetapkan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan secara penuh latar sosiologisnya. Jadi yang pertama tadi, Anda sebagai penafsir juga harus membaca hasil-hasil riset sejarawan di era teks itu dibentuk begitu. Yang kedua adalah juga mempertimbangkan aspek sosiologisnya, baik sosiologis di era teks pembentukan ayat itu maupun sosiologis yang nanti akan kita terapkan dalam model penafsirannya. Nah, meskipun memang kalau kita membaca secara lebih sederhana Rahman tentang aspek sosiologisnya itu tentu tidak sekompleks dalam teori sosial ya. Yang dimaksud sosiologis itu oleh Rahman itu ya hanya melihat satu kejadian itu ada konteksnya dan seterusnya. Ya, padahal memang kalau kita lihat dalam tradisi ilmu sosial atau sosiologi itu sudah berkembang sedemikian rupa teori-teori sosial. Ya artinya ada banyak mazhab lah. Nah, yang saya tahu kalau saya membaca Rahman itu, kalau kita pakai potret sosiologis yang seperti apa yang sebetulnya dilakukan oleh Rahman ini, saya melihatnya Rahman melihat sosiologi yang bersifatnya fakta sosial. Jadi mungkin kecenderungannya masih positivistik kan. Jadi sosiologi itu ada yang mengatakan ada fakta sosial, ada tindakan sosial. Kalau fakta sosial itu kan satu persoalan atau kasus di masyarakat itu terlepas dari sisi-sisi subjektif. Kalau kita lihat demikian, maka sebetulnya itu kan kalau kita lihat genealogi fakta sosial itu kan adalah para pemikir yang mendasarkan pada teori yang sifatnya positivistik. Kan begitu. Nah, positivistik kalau kita lihat itu kan ternyata menjadi pijakan kaum modern. Ya kan? Nah, artinya di sini ada benang merah gitu loh. Ada benang merah antara metode kritik sejarah tadi, sejarah yang sifatnya kontinuitas dengan pertimbangan sosiologis yang dipahami oleh Rahman, benang merahnya adalah pijakannya di mazhab modern atau di filsafat modern pada umumnya. Itu yang kedua dari model Rahman. Nah, ini satu kasus saja, contoh misalnya
Sebagai contoh kasus hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Secara sosiologis berarti kan menjadi fakta sosial loh. Penerapan potong tangan telah berlaku di beberapa suku sebelum Islam, ya toh, yang kemudian diadopsi oleh Al-Quran. Ini kata Rahman begitu. Di samping itu, konsep pencurian menurut suku Arab, hak milik betul-betul terkait dengan rasa kemuliaan, ya, sehingga tidak hanya soal kejahatan ekonomi. Jadi kepemilikan itu dipahami oleh suku Arab waktu itu sebagai menyinggung soal dimensi kemuliaan personal. Karena itu hukuman bagi pencuri itu sangat berat sekali begitu. Nah, Rahman kemudian menyinggung apakah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Arab waktu itu, terutama yang terkait dengan pencurian, itu apakah stagnan tetap atau bergeser atau mengalami pergeseran? Ya tentu dijawab oleh Rahman, ya jelas dong, jelas mengalami pergeseran nilai-nilai itu. Mungkin saja sekarang kita di Indonesia memahami hak milik itu bukan sebagai kemuliaan personal, tapi mungkin hak kepemilikan gitu ya. Mungkin kepemilikan gitu yang mungkin sampai mempunyai pemahaman di bawah sampai mati dan seterusnya gitu ya. Itu kan berarti ada pergeseran. Ada pergeseran nilai seperti itu. Nah, ketika ada pergeseran nilai seperti itu, ini kan sangat mungkin ada pergeseran dalam memahami hukuman potong tangan itu. Kan begitu. Lalu kemudian nanti dikaitkan dengan ideal moralnya dan seterusnya. Nah, memang ada persoalan serius ya, mungkin bisa menimbulkan masalah serius tentang bagaimana kemudian kita bisa menjernihkan soal keyakinan kita ini sebagai kalam Tuhan yang abadi dan sekaligus juga menjadi hukum ilahi yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, Fazlur Rahman meyakini berpandangan bahwa yang dimaksud dengan keabadian Tuhan itu ya diterima secara substansial. Oke, kalam Tuhan yang ada dalam wahyu itu sebagai hal yang abadi. Sementara yang keabadian yang harfiah itu terkait dengan tatanan sosial, legal spesifik yang ada dalam bidang masing-masing gitu ya. Gitu loh. Jadi kita harus bedakan itu. Ya, kita tetap meyakini bahwa kalam Tuhan itu abadi gitu ya. Tapi secara harfiah itu kalau kita benturkan dengan aspek dinamika yang sifatnya spesifik, aturan-aturan sosial tentu dia harus mengikuti gitu ya. Aspek situasi sosial aktual inilah tentu yang sifatnya harus berubah. Nah, oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini yang sering disampaikan oleh banyak orang tentang metode gerakan ganda atau double movement methods. Yang kita tahu gerakan ini sebetulnya sederhananya kan begini gerakan metode penafsiran ini. Jadi kita harus diminta untuk kembali ke masa lalu, kembali kepada ketika teks dan berdialektika dengan konteks waktu itu. Setelah kita mampu memahami sejarah, konteks sosiologisnya seperti apa, begitu, lalu kita bawa persoalan itu, konteks itu, kemudian kita terapkan di persoalan di masa sekarang ini gitu. Kalau boleh saya bandingkan sedikit dengan misalnya Schleiermacher. Ini menarik ya. Maksud saya ini yang menjadi menarik gitu loh. Kalau Schleiermacher atau William Dilthey, itu kan dia model hermeneutikanya ada yang romantis ya. Ada romantis itu maksudnya gini, kita sebagai penafsir atau pembaca di era sekarang ini hanya dibawa ke masa lalu saja. Oke, memahami peristiwa masa lalu, sejarah tentang Diponegoro atau apa begitu. Lalu si hermeneut ini, si penafsir ini hanya mengungkapkan kembali saja apa yang terjadi di masa lalu. Jadi dia hanya mengungkapkan kembali peristiwa itu. Nah, itu berbeda dengan Rahman. Berbeda dengan Rahman, sangat berbeda. Rahman mempunyai genuinitas yang sendiri bahwa apa yang kita bawa, yang akan kita terapkan di masa sekarang itu tentu sudah mempunyai prinsip-prinsip yang bersifat umum, nilai-nilai yang bersifat universalnya,
yang kemudian nanti akan kita terapkan pada persoalan-persoalan yang bersifat partikular. Gitu. Gerakan dari penanganan kasus konkret oleh Al-Quran dengan memperhitungkan kondisi sosial yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum ajaran Al-Quran berpusat. Ya kan? Coba, kalau kita pakai menggunakan logikanya ini, sepertinya Rahman itu berangkat dari hal yang bersifat partikular, kasus, lalu kemudian diarahkan, didorong ke logika yang bersifat deduktif. Itu memahami prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai senternya. Dari perangkat umum ini, gitu, harus dilakukan gerakan kembali kepada dari umum tadi, yang prinsip-prinsip umum tadi, kemudian diterapkan kembali kepada konteks yang sifatnya spesifik, tentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekarang. Kalau pakai kerangka filsafat ilmu, seperti ini sebetulnya polanya Fazlur Rahman. Tentu dia berangkat dari hal yang sifatnya partikular, gitu ya. Kita yang sudah dibawa ini ke era pembentukan teks itu, Al-Quran, bagaimana dialektikanya di sana, dan seterusnya, sudah final lah, kita sudah selesai, lalu ditarik prinsip-prinsip umumnya tentang kasus ayat yang mungkin beberapa contoh sudah saya berikan di atas itu. Jadi prinsip-prinsip deduktif ini biasanya melahirkan premis-premis kalau dalam filsafat ilmu. Nah, premis-premis ini kalau sudah menjadi teori, mohon maaf, itu dalam kerangka filsafat ilmu itu harusnya menjadi prinsip yang sudah bisa diterapkan. Ya, teori itu kan sebetulnya adalah menjelaskan tentang bulat lonjongnya dunia. Teori itu kan seperti itu. Nah, ketika menjadi sebuah teori, itu harusnya sudah, apa ya istilahnya, ya saya tidak mengikuti Thomas Kuhn ya. Kalau sudah menjadi teori, harusnya dia bisa diterapkan begitu. Karena dia sudah berangkat dari fakta-fakta yang sangat kuat sekali. Kenapa saya katakan berangkat dari fakta-fakta historis dan sosiologis yang saya kuat? Karena kalau kita betul-betul menggunakan logika induksi, ini sedikit saya komparasikan dengan filsafat ilmu, betul-betul menggunakan logika induksi, kita harus menjadi peneliti atau penafsir yang tidak hanya memahami sesuatu atau meneliti sesuatu itu hanya sekali saja, tapi berulang-ulang, terus dilakukan. Kita melihatnya di tempat yang luas, dan apakah kejadian itu ketika diulang-ulang itu apakah tetap. Itu kalau kita menggunakan logika induksi seperti itu, akhirnya dia menjadi sebuah teori. Nah, kalau dalam bahasanya Fazlur Rahman, menjadi sebuah teori itu disebut dengan prinsip-prinsip universal itu tadi. Begitu loh. Apakah misalnya dalam kasus poligami, prinsip universalitas itu kan adalah idea moralnya sebetulnya adalah monogami, misalnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah monogami itu yang dianggap sebagai prinsip universal itu bisa kita terapkan dalam konteks sekarang ini yang bersifat partikular? Kan begitu. Itu yang harusnya kita jadikan pijakan untuk memahami alur logika dari Fazlur Rahman ini. Nah, tentu ini jadi semacam closing statement-nya Fazlur Rahman. Tentu dalam proses yang dari awal tadi, dari kritik sejarah, lalu kemudian kita melihatnya juga aspek sosiologis, menarik pada prinsip-prinsip umum, lalu kemudian kita terapkan dalam konteks yang partikular, maka kemudian kita harus melihatnya atau merumuskan hal-hal yang bersifat umum tadi itu dengan pertimbangan aspek teologi, dengan mempertimbangkan aspek alam semesta, dan mempertimbangkan manusia. Jadi merumuskan worldview, pandangan dunia, premis-premis tadi itu juga harus melihat konteks teologisnya, juga harus melihat konteks alam semestanya, juga harus melihat konteks manusianya. Ini menurut saya kekuatan dari Rahman, akhirnya dia mampu merumuskan prinsip-prinsip universal itu. Begitu pula juga harus melahirkan etika Al-Quran yang di dalamnya harus mempertimbangkan dari aspek keimanan, keislaman, dan ketakwaan. Tentu dengan refleksi yang mendalam. Jadi hal-hal yang seperti ini
untuk merumuskan prinsip-prinsip universal itu menjadi refleksi yang mendalam, akhirnya kemudian menjadi prinsip yang susah untuk ditolak kembali. Kemudian yang terakhir adalah penerapan ideal moral itu sendiri, yang tentu sifatnya sangat partikular dan juga harus melihat konteks sosial atau setting sosial yang sekarang ini terjadi. Nah, ini saya kira sedikit saja yang bisa saya gambarkan. Dan tentu saja kemudian implikasi dari beberapa pikiran Rahman itu ya tentang yang tadi sudah sempat saya singgung. Saya kira itu dulu, Mas, mungkin nanti kita bisa memperkaya dengan diskusi, sharing, sehingga diskusinya bisa lebih jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak penjelasan yang cukup menarik tentang metodologi yang disampaikan oleh Fazlur Rahman. Mungkin barangkali teman-teman peserta yang sekarang sudah berjumlah 79 orang, mungkin siap ada yang mau bertanya. Mungkin saya mulai dengan 3 pertanyaan dulu, Bapak nggih. Sebentar. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa menggunakan reaction dengan mengangkat tangan atau dengan menyalakan video juga. Monggo, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya, Pak. Mohon maaf, mungkin bisa diperkenalkan namanya dulu. Oke, sebentar. Oke, dinyalakan videonya. Namanya, lalu dari mana? Mas Muhaimin, silakan. Ya, baik. Monggo. Tunggu sebentar, Pak. Sudah kelihatan? Sudah terlihat jelas sekali. Monggo, silakan. Saya ingin ini bertanya, Pak. Sebetulnya menarik sekali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhaimin. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Terima kasih atas kepada seluruh panitia atas pengadakan seminar ini, sangat menarik materinya. Sebetulnya dari segi materi itu menarik, cuma saya masih banyak hal-hal yang masih masih bingung, karena memang jarang mungkin saya bukan di bidang ini, bukan di bidang tafsir, tapi saya di bidang studi agama-agama, jadi mungkin agak ambigu. Dalam metodologi Fazlur Rahman ini dari segi tafsir bisa dijelasin lebih lebih mudah untuk difahami. Sebetulnya banyak hal-hal yang lebih universal tapi spesifik gitu. Diterangkan universalnya aja tentang metode Fazlur Rahman, kemudian lebih spesifik. Sebab saya masih bingung terhadap tadi penjelasan dari pemateri itu sih yang saya bingung. Jadi saya pengen mengangkat pertanyaan tuh, ingin berdiskusi, masih belum menemukan gambaran besar kerangka berpikir dari Fazlur Rahman itu. Seperti itu aja. Oke, saya ingin memperjelas lagi ya. Jadi yang ditanyakan adalah tentang bagaimana kerangka teori dari Fazlur Rahman itu bisa dijelaskan ulang kembali. Ya. Terutama aplikasinya begitu ya. Sehingga kita
aplikasinya ketika ada sebuah case atau masalah, sehingga kita itu bisa mengenal, oh yang seperti ini itu merupakan teori yang ditawarkan oleh dari Fajrul Rahman. Kira-kira Nah, seperti ya, betul. Bisa dikontekstualisasikan dengan saat ini gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Muhaimin. Sama-sama. Oke. Selanjutnya ada yang raise hand dari Mas Muhammad Nurwatan. Monggo dinyalakan. Dinyalakan videonya, Mas. Mungkin bisa dinyalakan. Monggo. Sehingga kita juga bisa saling tatap muka meskipun tidak bertemu. Bentar. Oke, alhamdulillah. Monggo, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengikuti suatu webinar tentang diskursus pemikiran hermeneutik di dalam menafsirkan Al-Quran. Baru saja sekitar 2 hari yang lalu bersama Dr. Fahmi Salim dan Abdul Hayy Al-Katani. Bahwasanya di sana dijelaskan bahwasanya penafsiran hermeneutik metode hermeneutik sangat tidak disetujui di dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena seperti penjelasan tadi bahwasanya apabila hermeneutik diterapkan untuk menafsirkan Al-Quran, berarti Al-Quran itu ditundukkan kepada konteks sosialnya, bukan berarti kesimpulannya sosial diikuti oleh Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti sosial tersebut. Nah, bagaimana tanggapan materi tentang tersebut, bahwasanya Al-Quran tidak cocok, bahwasanya metode hermeneutik tidak cocok untuk menafsirkan Al-Quran tersebut. Oke, terima kasih dari Mas Muhammad Nurwatani. Dari mana tadi, Mas? Dari UIN Mataram. UIN Mataram, Masya Allah, dari Mataram. Terima kasih, Mas Nurwatani. Pertanyaan cukup menarik, dari ada kutipan tadi tentang tantangan problem hermeneutika digunakan sebagai penafsiran Al-Quran, karena memang banyak mayoritas ulama tafsir atau ulama katakanlah akademisi tafsir Al-Quran pada era sekarang di berbagai kampus itu masih ada yang banyak yang menolak atau kurang menyetujui hermeneutika digunakan sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran, dikarenakan salah satunya tadi sosial mengikuti Al-Quran atau Al-Quran mengikuti sosialnya. Kalau Al-Quran, seharusnya Al-Quran itu yang menjadi penentu atau pengarah tentang kegiatan sosial kita, tapi malah sebaliknya kegiatan sosial yang sebelumnya secara historis tadi menjadi sebuah hasil penafsiran Al-Quran. Artinya seperti itu. Cukup ya. Lalu satu pertanyaan terakhir, ini sudah masuk di chat saya juga. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama, yang ada kedua yang masuk, cuman satu yang pertama ini sama dengan yang nomor 2, cuman argumennya berbeda karena hermeneutika secara genealogis berasal dari Bible, sama-sama meragukan hermeneutika sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya hermeneutika itu tetap sesuai dengan norma yang berlaku, dalam artian tidak kelewat batas. Nah, dalam penggunaannya tentang penafsiran Al-Quran. Karena begini, hermeneutika yang sudah dijelaskan secara panjang lebar dapat disimpulkan adalah dampak buruk yang muncul ialah kebebasan yang sangat buruk yang nantinya akan merusak pada tatanan norma dan nilai kehidupan. Ini dari Mas Muhammad Aristo Sadewa. Oke, jadi saya mengumpulkan 3 pertanyaan. Bapak Muhammad Anas, Assalamualaikum. Saya ulangi ya pertanyaannya. Mungkin bisa saya catat. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Muhaimin dari UIN Wali Songo. Beliau menanyakan tentang mungkin bisa dijelaskan kembali tentang bagaimana pengaplikasian hermeneutika dalam sebuah studi kasus sehingga kita itu bisa
menggunakannya, mengaplikasikannya, dan kita mengerti bahwa teori yang diharapkan Fazlur Rahman dalam pengaplikasiannya itu seperti ini. Kira-kira seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Ya memang sebetulnya kalau penerapan itu juga sering banyak sih dikemukakan oleh para dosen-dosen yang memang ahli tafsir. Misalnya soal soal poligami itu yang kalau kita lihat konteks ayat itu, mungkin teman-teman di sana lebih hafal gitu ya. Konteks ayat itu kan kalau kita baca di tafsirnya Quraisy Shihab kan juga begitu. Konteksnya sebenarnya kan adalah anak yatim yang butuh perhatian dan seterusnya, kan begitu. Nah, kalau lihat konteks Arab, di sana poligami itu hal yang biasa dan mungkin diwajibkan juga gitu. Mungkin Mas moderator juga potensi juga poligami kayaknya. Masya Allah. Itu konteks Bapak juga Arab mungkin ya. kita sama-sama berpotensi. Konteks Arab begitu, itu udah biasa. Kalau kita bicara secara patriarki memang gitu. Kemudian Al-Quran merespon dibatasi menjadi 4 saja itu kan maksimal gitu ya. Coba lalu kemudian Fazlur Rahman mengarahkan ambil prinsip umumnya. Kalau ada pembatasan dari banyak kan nggak ada batasan dulu. Kalau Anda ambil batasan dari banyak menjadi 4 itu kan menjadi keder ya, menjadi bermasalah, menurun kan gitu ya. Akhirnya kemudian Rahman menyarankan mendorong ada muncul prinsip moral, ideal moral di sana apa ya keadilan kan begitu. Prinsip moralnya keadilan, lalu kemudian setelah muncul prinsip moral, ideal moral ini, lalu kita tarik ke konteks sekarang. Kan begitu, kita terapkan ke konteks sekarang. Nah, mohon maaf, apakah misalnya gerakan-gerakan feminisme atau mungkin kalau agak sedikit tidak terlalu kebarat-baratan, mungkin gerakan gender mungkin dari teman-teman Duwin juga banyak, itu sebetulnya adalah konteks sekarang, kan begitu ya, yang mungkin mengkampanyekan monogami dan seterusnya. Itu mungkin nanti bisa kita jadikan case untuk bisa diterapkan dalam konteks keadilan itu. Akhirnya kemudian masyarakat sebetulnya lebih menginginkan ke monogami untuk konteks sekarang. Nah, kalau kemudian masih ada yang poligami misalnya, apakah kemudian idea moral ini otomatis bisa tidak terpakai hancur? Ya enggak apa-apa. Kan ini kan proses penafsiran yang alurnya jelas tadi, jadi di konteks lokal, kemudian ditarik ke prinsip umum, kemudian diterapkan dalam konteks sekarang itu. Saya kira sederhananya itu, di samping juga kasus-kasus yang lain tentang pembunuhan dan seterusnya. Saya contohkan poligami biar tidak terlalu tegang begitu Mas ya. Kemudian untuk konteks hermeneutik ya, hermeneutik tadi soal apakah tidak tunduk nanti kepada sosial budaya. Saya katakan enggak. Sejak mula kalau kita ini, mohon maaf saya karena hasanahnya filsafat begitu. Sejak mula kalau kita melihat tradisi pemikiran Islam yang awal mengadopsi pemikiran Yunani di eranya Al-Kindi itu, yang dia sampai mengambil statement bahwa loh justru harus kita mengambil pengetahuan dari luar kalau itu bagus, kan begitu, sampai begitu Al-Kindi. Lalu kemudian finalnya di Ibnu Rus itu yang mampu mensinkronkan antara akal dan wahyu dengan argumentasi. Kalau Anda baca di Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah Wasyariah itu sangat bagus sekali. Artinya argumentasinya Ibnu Rus itu menurut saya itu menjadi fondasi kita kalangan beragama sekarang ini. Pijakan kita akhirnya kemudian tidak sentimen dulu lah, artinya bukan sentimen ya, tidak a priori dulu. Mari kita lihat sejauh mana hermeneutik ini sebagai tool, sebagai alat begitu, yang nanti sesungguhnya tidak ada persoalan untuk bisa kita terapkan di dalam bagian. Saya tidak mengatakan keseluruhan loh ya, di dalam bagian dalam penafsiran Al-Quran. Karena dalam hasanah tafsir sendiri juga sudah mempunyai banyak. Dalam hasanah tradisi keislaman, tafsir keislaman juga sangat banyak. Makanya saya mengatakan bagian yang memperkaya penafsiran dalam Al-Quran. Menurut saya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya itu kita lihat bahwa epistemologi ataupun metodologi itu kan sebenarnya sifatnya netral.
sebetulnya. Kita mau ngambil dari mana saja kan tidak ada masalah. Kalau kita kemudian sedikit-sedikit itu dari kaum kufar gitu, kelompok kafir gitu ya, ya sudah, perkembangan kita tidak akan sama sekali tidak akan terjadi. Saya mengandaikan peradaban di Yunani. Dulu orang Eropa kalau menulis sejarah itu tidak mencatat tradisi pemikiran Islam sama sekali. Dikiranya dari Descartes itu langsung ke Yunani, nggak mungkin itu utopis itu. Akhirnya mereka mengakui bahwa yang menjadi jembatan ke mereka itu adalah para pemikir Islam, akademia Islam, dari Mufasir dan seterusnya itu di era 7 sampai 14 itu penyambungnya adalah Islam. Nah sekarang kita tahu kan persoalannya adalah pengetahuan itu ada di Eropa. Mohon maaf, mungkin saya agak superior ya. Artinya mengagukan Eropa. Pengetahuan memang ada di Eropa, mau nggak mau sekarang. Dan Amerika, karena Amerika kadang-kadang menjadi pusat pelariannya intelektual yang ditekan di Eropa. Biasanya gitu. Nah Indonesia mau berkontribusi apa kalau kemudian tidak melihat hasanah itu? Maksud saya gini, kalau pengetahuan itu sekarang ada di Eropa dan Amerika, secara epistemologis dan metodologis, kalau kita mau gentleman, apa yang dilakukan oleh Al-Kindi dan para pemikir lain tentu saja, para mufasir lain tentu saja, juga menimba ke Yunani. Apa salahnya kemudian kita sekarang ini menimba ke Eropa, ke Amerika, dan kita kemudian optimis bahwa 100 tahun yang akan datang akan menjadi peradaban baru. Kan begitu. Maksud saya itu, kalau kita mau berpikir agak lebih luas. Begitu. Nah, kalau dari aspek apakah kemudian hermeneutik ini nanti cenderungannya adalah Al-Quran ditundukkan oleh konteks sosial, saya yakin kalau dari yang disampaikan oleh Fazlur Rahman ini sama sekali tidak menjadikan Al-Quran itu tunduk kepada kondisi sosial. Justru yang terjadi menurut saya adalah bagaimana corak hubungan itu dicari dialektikanya begitu. Lalu bagaimana Fazlur Rahman juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam penafsiran yang bersifat universal yang tentu mempertimbangkan aspek-aspek tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya aspek teologi, aspek antroposentris, aspek etika dalam Islam, iman, Islam dan seterusnya. Menurut saya prinsip-prinsip yang seperti itu yang menurut Fazlur Rahman juga harus direfleksikan, menurut saya itu menjadi hal yang menarik kemudian untuk kita tidak lalu menjustifikasi bahwa Al-Quran seakan-akan harus tunduk kepada konteks sosial. Saya tidak melihatnya ada ketundukan di sana. Justru ada ruang dialektik yang pada ujungnya saya melihat ketika kita mencoba menarik ideal moral, saya melihatnya itu sebagai sebagian dari refleksi inti dari keagamaan kita. Yang akhirnya itu kemudian dengan fleksibel kita bisa terapkan dalam konteks yang bersifat spesifik dan seterusnya begitu. Nah, kalau kemudian kita masih berpikir bahwa nanti bertabrakan dengan norma dan seterusnya, nah, secara metodologis dan epistemologis, kalau kita bicara mengatakan bahwa epistemologi dan metodologi itu netral, berarti yang secara norma kita tambahkan pada lingkup kita sendiri. Kan begitu. Norma kita bisa buat sendiri, norma kita bisa bentuk sendiri. Nah, sama halnya kemudian begini, ketika mohon maaf, Fazlur Rahman mencoba mengambil ideal moral dari kasus poligami itu misalnya begitu, misalnya, itu harusnya juga menjadi satu spirit bagi kita yang ada dalam konteks Indonesia, harusnya juga bisa mampu untuk mengambil spirit atau ideal moral itu dalam konteks kita, tentu saja kan begitu. Dan tentu saja ketika kita mengambil ideal moral itu, sekali lagi, norma dan seterusnya itu tentu tidak bisa kita lepaskan dari iman, ihsan, Islam yang sudah menjadi hal keseharian dalam kehidupan kita. Hal itu menjadi pertimbangan yang mutlak bagi Rahman dalam mempertimbangkan atau membentuk ideal moral. Sehingga dengan demikian tidak menabrak begitu antara penafsiran hermeneutik ini atau hermeneutika ini dengan norma yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Terima kasih, Mas.
Oke, cukup menarik ya yang disampaikan. Tadi juga selain beliau menjelaskan tentang bantahan ya tentang hermeneutika yang diragukan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Saya katakan seperti itu. Karena begini, karena kenyataannya memang seperti ini Bapak. Di beberapa di prodi kita dari saya rasa bukan di UIN Sunan Ampel saja. Di beberapa UIN yang lain itu banyak sekali guru besar kita dalam tafsir ataupun dosen-dosen kita yang memang secara dengan dasar genealogis, karena katakanlah hermeneutika dulu dipakai oleh Bible dan sebagainya, lalu diserap oleh Al-Qur'an, lalu dengan dasar yang tadi saya sampaikan tentang sosial dan Al-Qur'an tadi yang saya sampaikan, itu menjadikan hermeneutika itu sangat diragukan ketika digunakan sebagai alat untuk menafsirkan Al-Qur'an. Padahal kalau kita lihat sendiri, kalau saya mengutip perkataannya Hasan Nawawi, malah kalau tafsir-tafsir klasik itu terlihat dalam tanda kutip bertele-tele karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya beliau menggunakan tematik metode itu sebagai upaya solusi untuk menjelaskan problematika langsung dijawab oleh tafsir dengan melihat kondisi sosial sebelumnya dan dikontekstualisasikan pada zaman sekarang. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Monggo. Yang ingin bertanya bisa langsung chat ke saya atau mungkin ingin meneruskan dari jawaban yang dijawab oleh Bapak tadi, monggo saya berikan 2 saja. Silakan. Monggo, silakan. Saya ingin menegaskan kembali, Mas. Oke, Bapak. Kalau menurut saya, khasanah tafsir di Islam itu kan juga cukup banyak dan komprehensif. Jadi saya melihatnya hermeneutika ini bukan satu-satunya untuk kita jadikan alat untuk menafsirkan Al-Quran, tapi dia menjadi sumbangsi bagian yang kita bisa jadikan alat juga untuk menafsirkan Al-Quran, gitu loh. Jadi tidak kemudian apa istilahnya total pakai hermeneutik, saya kira juga tidak pas karena kita sudah punya tradisi yang sudah cukup panjang tentang penafsiran ini, itu sih menurut saya. Nah, artinya bahwa mungkin kelemahan tafsir selama ini itu bisa ditutupi, mungkin bisa ditambeli gitu ya dengan model hermeneutika ini. Saya kira seperti itu. Artinya hermeneutik ini menawarkan sebagai perangkat baru untuk melengkapi dari metode-metode yang sebelumnya yang masih dianggap kurang seperti itu, Bapak. Iya, dan itu wajar dalam tradisi keilmuan. Ya, kalau tafsir disebut sebagai ilmu, mohon maaf, jangan ideologis. Kalau tafsir disebut sebagai ilmu, dia harus menerima kritik metode. Kalau tidak ada kritik, kenapa ada kritik metode? Karena metode yang dahulu tidak mencukupi. Bukan kita anti terhadap kita yang dulu, enggak. Karena metode yang dulu tidak mencukupi, lalu kita ambil metode yang lain. Kalau sekali lagi tafsir menjadi sains, ilmu. Tapi kalau tafsir menjadi dogma, ya saya kira wassalam. Hanya pengulangan. Sudah nggak bisa berkembang kalau sudah jadi dogma itu, Pak. Terima kasih. Kembali lagi ke zaman ke-8 nanti. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? 2 saja, nggih. Karena sudah 10.30, 2 pertanyaan saja barangkali. Bisa langsung chat di private ke saya. Silakan. Monggo. Saya beri waktu 1 menit. Jika tidak ada, mungkin ada closing statement dari pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oke. Silakan. Terima kasih, Mas. Saya sedikit mereview khasanah hermeneutik di Eropa dan berkembang di negara-negara yang kapital pengetahuannya kuat. Itu tidak se-ekstrim gitu ya, tidak sebebas yang kita pahami, enggak. Mereka juga punya prinsip-prinsip dan kaidah hermeneutik yang dilakukan, yang dibuat agar penafsirannya bersifat atau interpretasinya bersifat objektif. Coba misalnya bagaimana upaya Habermas sedemikian rupa agar interpretasi itu tidak jatuh kepada subjektif dalam teori komunikasinya itu. Nah, artinya kenapa kita harus takut dengan hal yang seperti ini? Itu kita bicara
kritik metode loh ya, kritik penafsiran, metode penafsiran dan seterusnya gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sekali lagi kalau hasanat tafsir tidak ingin jatuh kepada nalar dogmatik, maka harus menerima kritik metodologi. Karena kunci utama dari pengembangan ilmu pengetahuan, kata Thomas Kuhn, adalah kritik metodologinya. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa. Kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingin mengutip kembali, tadi Bapak mengatakan bahwa hermeneutika adalah perangkat yang ditawarkan dari beberapa metodologi yang sebelumnya untuk menyempurnakan barangkali ada kekurangan-kekurangan dari metode yang sudah ditawarkan sebelumnya sebagai konsekuensi tafsir sebagai ilmu, seperti itu. Artinya ilmu yang harus menerima perkembangan, kira-kira seperti itu Bapak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Muhammad Anas sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk belajar bersama kita dan memberikan ilmunya tadi yang luar biasa dan bisa bersua dengan teman-teman di mahasiswa tafsir khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya meskipun via online gitu Bapak ya. Ya, Dan kita berharap mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan tatap muka secara langsung setelah pandemi ini berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. amin, amin, amin. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Masih ada satu pemateri lagi setelah ini, saya rasa dengan Bapak Iwan Ebel, salah satu dosen pembimbing saya juga ketika saya skripsi, yang jadi moderator, dengan pematerinya yang juga luar biasa juga, teman-teman juga sudah tahu. Mungkin bisa setelah ini peserta bisa istirahat, lalu bisa mempersiapkan diri makan, ambil snack secukupnya untuk melanjutkan materi di waktu yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Anas atas waktunya. Terima kasih teman-teman karena sudah stay dari awal hingga akhir. Saya pribadi Muhammad Bahdar Lutfianto selaku moderator dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikembalikan ke pembawa acara. Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Anas dan Kak Bahtiar Lutfianto. Semoga dengan apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan kepada kita semua, kita dapat mengambil manfaatnya dan menambah wawasan keilmuan kita. Seperti itu. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara pada pagi hari ini dan jangan lupa nanti pukul 1 siang masih ada pemateri yang keempat dan akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya mewakili panitia, mohon maaf karena yang semula pematerinya adalah Bapak Profesor Amin Abdullah belum bisa mengisi acara nanti karena ada halangan dan sudah diganti dengan Bapak Abdul Rafiq MA PhD yang menjabat sebagai koordinator program Dr. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Laboratorium Al-Quran dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon maaf dan terima kasih. Saya Data Najma, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Salam tafsir. Sama-sama. Selamat istirahat ya. Salam tafsir hadis. Garuda di dadaku, Al-Quran hadis di hatiku. Terima kasih.